Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadli Ibrahim Putra dengan NPM S01 2023-008. Kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pemerintahan daerah, tugas UAS dari Pak Adi Firmansyah. Ada beberapa konsep yang saya ingin paparkan. Yang pertama yaitu konsep pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pemerintah yang diberikan mandat oleh pusat untuk mengurus daerah atau wilayah sendiri, atau biasa juga disebut dengan otonomi daerah. Menurut saya, otonomi daerah adalah upaya pemerintahan pusat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, dalam pemerintahan daerah terdapat 3 asas pemerintahan, yaitu 1. Desentralisasi, 2. Deskonsentrasi, dan ketiga itu tugas umum. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi merupakan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Dalam hal kewenangan ini diserahkan ke pemerintahan daerah yang disebut devolusi. Contoh dari desentralisasi yaitu pembuatan perda, yaitu peraturan daerah. Yang kedua yaitu deskonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Contohnya itu seperti pembuatan perkada, pembuatan perkada. Yang ketiga itu adalah tugas pembantuan, bukan tugas umum. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya yaitu event F8. Adapun konsep kedua yaitu urusan pemerintahan daerah. Ada 3 urusan pemerintahan daerah, yaitu absolut. Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fisikal. Menyangkut paut juga tentang agama. Yang kedua itu ada konkuren. Konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dibagi ke pemerintah daerah provinsi, ke kabupaten, dari kota. Konkuren itu terbagi menjadi 2, yaitu ada konkuren wajib dan ada konkuren pilihan. Konkuren wajib adalah pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman serta sosial. Adapun yang pilihan yaitu pariwisata, kelautan, kehutanan, dan perindustrian. 3 itu ada umum, yaitu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden menjadi kepala pemerintahan. Konsep ketiga yaitu konsep peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Apa itu perda? Peraturan perundang-undangan dan dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Yang ketiga itu apa itu perkada? Perkada adalah jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ada beberapa asas dari pembentukan peraturan peruuan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kebudayaan dan kehasilgunaan, kejelasan kerumusan, dan keterbukaan. 3. Ada beberapa tahapan pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu perencanaan peraturan daerah. Yang kedua penyusunan peraturan daerah. Yang ketiga itu pembahasan dan pengesahan peraturan daerah. Yang keempat pengundangan, dan yang kelima itu ada penyebarluasan peraturan daerah. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.